Nah, kita masih bersama Pak Suarjono dan Pak Hari dari BMKG. Ya. Kalau pergeseran tanah ini apa nih Pak Suarjono? Nah begini ya, jadi kalau kita berbicara kulit bumi, itu Ya. kerak, Ya. ya tebalnya itu rata-rata sekitar 33 km. 33 km. Tapi mulai bisa juga dia sampai 100 kilo. Ya. Itu tebalnya. Nah di atas kerak itu sendiri, kan pada bagian atas dengan umur dan sebagainya, itu kan mulai merapuh sedimen itu. Nah itu sebetulnya kita itu hidup di atas kerak yang sebetulnya mulai rapuh gitu. Oh, makanya dia mudah bergeser begitu. Nah, di bawah yang rapuh itu sebetulnya kan itu muncul lapisan baru. kerak-kerak yang cukup keras. Oh, okay. Nah, disitulah kalau air kan tidak bisa menembus. Oh. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kawan-kawan yang di geologi gitu ya. Jadi ilmu kebumian itu begitu banyak macamnya, sehingga salah satunya adalah terkait dengan struktur tanah yang ada di Saya menyambung sedikit saja sebagai pemahaman awam. Ketika bagian yang rapuh tadi masuk air, air itu akan masuk sampai ke bagian kerak kulit bumi yang tidak bisa tembus air. Airnya itu menyeliplah di antara Mengalir, itu, ya. dia membuatnya makin bisa bergeser begitu ya. yang di atasnya ya. Yang di atasnya yang rapuh yang tadi jadi mudah bergeser karena ada bergeser, air Bisa masuk. juga terjadi kalau seperti itu nanti begitu geser dia seperti halnya kalau kita Maka punya kita pasir, sering melihat pergeseran tanah ini musim penghujan ya. Ya. Kira-kira begitu Jadi ya. kalau itu ada dua mekanisme yang disampaikan Pak Harjono, yang rapuh tadi, terus ada lapisannya bawah, Ya. terus tembus itu Air. itu tembus air mekanisme. Di sisi lain itu kan lapisan-lapisan kulit bumi tadi, Bawah. itu bawah itu terjadi itu pergerakan juga. Oke, jadi Maka kan nggak mungkin yang rapuh tadi ketetesan air masuk kan nggak mungkin diam. Iya. Melakukan pergerakan juga. Itu dua mekanisme yang ada. Jadi kenapa pada saat musim penghujan lebih banyak pergerakan yang itu. Iya. Berarti untuk menguatkan yang rapuh tadi, berarti ada tanaman-tanaman. Kebanyakan pergerakan yang di dataran tinggi kebanyakan. Iya. Jadi bisa diantisipasi dengan adanya Sebetulnya tanaman-tanaman antisipasi juga banyak, seperti itu. ya. Antisipasi Dampak itu terburuknya ini bisa longsor longsor juga, Pak, sama dengan banjir ada hal bandang. tersebut. Dan berarti yang musim paling juga penghujan kalau kan sering terjadi fenomenanya. likuifaksi ya. Antisipasinya Pak yang likuifaksi juga Ya. akan itu artinya kan kalau kita seperti punya pasir atau kerupuk yang dimasukkan di dalam satu kaleng, Ya. dimasukkan goyang gini dia akan bawah. Iya. Padahal di bawah Kita sudah goyang-goyang air. supaya bisa memasukkan kerupuk yang Kerupuk lain lagi, kan di ya, atasnya. tetapi akan menuju sini ya. Oke. Jadi itu adalah salah bentuk ini. Jadi itu kalau kita berbicara bagian atasnya lagi. Ya. Tetapi kalau kita berbicara gempa, kita berbicara pada keraknya. Ya. Jadi itu Lebih dalam lain lagi, lagi, ya. lebih dalam lagi gitu. Dan itu si kulit itu sendiri karena kalau dia misalkan bertabrakan atau saling tabrak segini, makin ke dalam itu makin panas. Dan makin panas dia juga mulai meleleh lagi. Gitu ya. Ya. Sehingga mekanisme antara gempa yang ada pada kedalaman yang sangat dangkal dengan gempa-gempa yang pada kedalaman di atas 500-600 kilo atau kan lebih gitu, itu berbeda. Dan itu getarannya juga akan berbeda. Kan berbeda. Yang menghancurkan itu adalah gempa-gempa yang ada pada sisi kerak yang paling atas ya, Dangkal, antara 0 sampai 100 kilometer tadi. Apalagi kalau itu terjadi pada satu lokasi wilayah kota-kota yang cukup besar. Yang menyebabkan dangkal ataupun dalam itu apa Pak sebenarnya? Apa memang fenomena alam yang Bukan. tidak bisa Jadi diprediksi? kulit Kulitnya bumi, itu kerak bumi itu kan kayak seperti kulit jeruk misalkan, itu yang paling luar. Ya. Paling luar itu rata-rata tebalnya 33 km. Oke. Ya. Terus kalau itu terjadi di Indonesia kan hampir seluruh wilayah ini kan ada di situ. Ya. Kalau terjadinya di Papua misalkan yang belum banyak penduduknya, maka kita tidak melihat ada bencana, padahal di sana juga sama lukanya. Menyeluruh sebenarnya. Ya, Tidak hanya jadi di titik-titik seperti kita di Sumatera memandangnya saja. dari sisi dampak goncangannya mengakibatkan bencana, ataukah kita melihat dari sisi sumber energi yang dilepaskan. Sebetulnya sama nih Sama ya. saja. Tinggal kemudian kita melihatnya dari sisi mana. Nah, setahu saya selama ini sering bahkan sampai berkunjung ke BMKG untuk masalah ini, semua kan sudah cukup diantisipasi dari sisi informasi ya, Informasinya, bekerja sama dengan Pemda bahwa udah musim penghujan, hati-hati rawan longsor, rawan gempa. Betul. Nah, Pak Suarjono dan Pak Hari ini boleh saling menambahkan, apa yang saat ini belum terjadi sebagai sebuah bentuk antisipasi di dalam sistem kita di Indonesia?
Oke, yang pertama dari sisi kami di kelembagaan itu secara struktur itu membangun. Ya. Edukasi sudah semuanya terstruktur semua. Masing-masing BMKG, kami, terus LIPI, geologi itu berkoordinasi terkait dengan hal itu. Ya. Dari sisi struktur sudah oke lah. Tapi begitu struktur tadi diterapkan ke kultur, Ya. itu banyak persoalan-persoalan. Maka bagaimana yang secara kultur itu menjadi terstruktur? Kultur ya Pak ya, Kultur. budaya kita. Budaya yang di kita. Makanya di BMKG terkait dengan gempa bumi dan tsunami kita melakukan drill. Latihan. Ya, latihan-latihan itu untuk mengingatkan, oh kulturnya dulu seperti ini, tapi dengan diedukasi supaya terstruktur. Pak Suarjono, Anda setuju dengan Jadi ini? begini, Ya, itu nanti jadi kearifan lokal itu menjadi salah Ya. satu bagian yang terpenting, ya, di dalam rangka mengantisipasi Sebuah bencana. risiko suatu Ya. bencana yang ada di wilayah sendiri. Sekarang apakah kita sudah mampu di masing-masing wilayah sampai tingkat desa misalkan ya, yang menjadi tanggung jawab dari wilayah desa dan sebagainya, sampai pemerintah daerah, kabupaten, kota dan sebagainya, apakah sudah bisa mengidentifikasi risiko yang terjadi di wilayahnya? Ini perlu di-create. Oke. Ya. Lalu kearifan lokal yang ada di sana seperti apa? Karena Itu juga jangan-jangan harus dipahami. budaya Iya, lokal harus atau kearifan lokal masyarakat di Justru bisa sana menyelamatkan mungkin ya, Ya, dari sudah kawah ada bencana. begitu. Sudah. Iya, jangan-jangan, sudah ada. ya. cuma edukasi dari sisi teknis kita secara terstruktur itu belum diberikan pemahaman-pemahaman. Maka kearifan lokal supaya menjadi yang terstruktur tadi, Contohnya seperti apa nih Pak? Ya, gini sebenarnya salah satu apakah bisa dalam dipelajari bentuk masyarakat. ya adalah dari bentuk apa? Artinya dari bentuk menyelamatkan diri ataukah kita bisa membangun suatu tempat atau membiasakan. ya, Kalau misalkan saja budaya yang dari dulu misalkan di suatu pulau yang kecil di Semeru di sana di waktu terjadi gempa Ya. tsunami 2004, 2004 ya. mereka Pulau bisa Aceh. survive satu pulau kecil. Oh. Apa yang dilakukan di situ? Dia sejak nenek moyang mereka itu mengatakan apabila merasakan goncangan, ada yang mengatakan smog, maka Anda harus lari ke sini. Kelari. Dan Mereka sign naik daripada ke rumah, tempat yang lebih tinggi. sebetulnya dia tidak naik ke sana, tetapi sudah membangun rumah itu, pintu itu, kalau dia lari keluar, mengikuti arus itu, dia sudah menuju ke luar. Oh. Ya, jadi membiasakan diri. Oke. Lalu kalau kita ingin membangun kultur kita, saya masuk di sini pertama kali. Ya. Yang kita lihat adalah apabila saya duduk di sini lalu terjadi satu gempa, maka titik mana yang paling aman bagi kita. Kita harus identifikasi Ya, sendiri harus berarti. identifikasi. Di sini bahaya juga loh, lampu Jadi, semua isinya. Kultur ini yang kita harus bangun. Jadi ya. mulai dari konstruksi bangunan, misalkan bangunan tahan gempa sudah disiapkan. Titik-titik mana yang biasa untuk evakuasi. Terus jalur evakuasinya di mana. Begitu saya masuk gedung ini, Langsung kita analisa sudah tahu. ya Bapak. Oh, nanti saya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, di sini. Tapi apakah itu tidak sudah ada tulisan? Masyarakat kita budayanya harus disentil, artinya dikasih tahu, dicerewetin lah bahasanya itu. Ya. Dikasih tahu tiap hari. Nggak ada edukasi, belum seperti di luar. Belum ada Begitu sekali kesadaran ya sendiri kesadaran, dikasih edukasi sebentar, nancap terus. Ya. Nah itu yang perlunya kultur itu menjadi terstruktur. Ya. Kearifan Kita lokal menjadi- hanya di beberapa hotel di Bali misalnya, saya pernah menginap begitu, yang oranye adalah jalur kalau gempa bumi. Oke. Kalau yang hijau adalah Anda ikuti kalau terjadi tsunami. Hal-hal semacam itu di menarik, gedung-gedung Mas harus Bayu. dilakukan ya. Terkait dengan yang di Bali, Ya. kita BMKG memberikan sertifikat. Hotel-hotel mana saja yang sudah melakukan drill itu disertifikasi. Termasuk mau jalur evakuasi di mana. Setiap tahun akan direview tiap tahun. Maka ada sertifikat. Hanya di Bali. Ya. Bagaimana Kenapa dengan nggak daerah lain, ditularkan betul. dengan yang lain? Padahal Indonesia itu ini kita bisa bilang seluruh tanah air kita ini rawan untuk bencana gempa ya. supermarket bencana. Supermarket bencana. Itu loh. Ya. Makanya perlunya kesiapsiagaan dan antisipasi sejak dini. Baik, Pak Surjono Itu ya, yang mau kita- Ya ditambahkan. begini, Dari jadi Pak kalau Hari, kita Pak berbicara Sarjono. seperti itu ya, jadi itu adalah kita kalau kita bangun kultur kita ya, tetapi juga bagaimana kita bisa menyiapkan infrastruktur agar kita juga bisa selamat atau bisa survive gitu Ya. ya. Bahwa kenyataannya dengan 5,6 dari report BPBD misalkan,
banyak puluhan rumah sampai roboh. Nah, itu kan ada dua segi. Apakah bangunannya itu sendiri memang sudah memenuhi standar, ataukah memang goncangannya itu memang menjadikan lokal fondasi dari strukturnya itu memang rubuh atau apa? Atau memang tanah di sana di memang sana tidak yang gitu ya. Jadi apakah kondisi lokalnya memang menjadikan Tapi bangunan informasi itu tersebut di BMKG sudah difasilitasi juga ya Pak? Iya. Jadi terkait dengan informasi itu, BMKG sensornya sudah ada di mana-mana. Bisa diakses masyarakat, misalkan ada potensi apa mengecek Sudah di sana? diinformasi, terus pengecekan tingkat goncangannya berapa itu sudah. Cuma edukasi terhadap itu, sosialisasi, itu yang diperlukan. Begitu mendapatkan informasi seperti ini, tadi Pak Suharjono di awal menyampaikan informasi dari BMKG bagaimana menyiasatinya, bagaimana mengantisipasinya, pemanfaatannya seperti apa, harusnya dilakukan sejak dini. Tidak hanya masyarakat sejak masih kecil sudah diedukasi. Itu yang diperlukan. Iya, kita ini PR yang masih sangat besar bagi negara kita, tapi kita mulai dan paling tidak perbincangan kita pagi ini di Sapa Indonesia, Pak Suharjono, Pak Hari, mudah-mudahan menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa kita tinggal di supermarket bencana Indonesia ini dan kita harus terus waspada. Pak Suharjono, terima kasih. Pak Hari juga terima kasih. Kapan-kapan kita bahas lebih spesifik lagi mengenai mengantisipasi ini. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Indonesia.